energi tambahan. Karena yang ngucapin itu adalah kami Departemen Pertambangan sudah melakukan riset dan ternyata batu bara adalah bisa dibikin kalung untuk anti COVID kan. Ini ada juga yang tanya Pak lewat Instagram gitu, ada yang tanya pada Anda juga soal kan yang lagi heboh nih kalung anti virus COVID yang katanya akan segera diproduksi oleh Kementerian Pertanian. Ini. Jadi Anda tertarik nggak itu untuk ikut memproduksi atau kalau sudah muncul akan untuk menggunakan kalung itu? Kalungnya dari apa ya? Kalau kalungnya saya tertarik itu. Katanya dari kayu putih, minyak kayu putih itu ya di pohon minyak. Oh, kayak kalung-kalung Buddha Hindu yang dari pohon khusus gitu. Ya, kalungnya anti COVID. Mungkin satu waktu dia akan dapat sertifikasi dari MURI, Museum Rekor Indonesia. Karena dianggap itu kalung anti dungu tuh. Padahal saya membayangkan, saya membayangkan daripada cuman begini kan lebih enak pakai kalung kan, aman, enak. Itu mungkin aja satu waktu nanti ditemukan segala macam. Tapi kegairahan untuk memberitakan itu sedikit kedunguan juga karena kita tahu riset dunia tentang vaksin anti COVID itu sampai sekarang masih pada tahap yang paling dasar. Tiba-tiba kita lakukan lompatan kuantum supaya dapat headline. Dan itu dilakukan oleh Departemen Pertanian. Menterinya yang melakukan. Menterinya yang nyebut menteri gitu. Ini apa nih semacam klinik untuk ngusir wabah sebetulnya. Jadi orang anggapan kalung kan selalu dihubungkan dengan klinik itu. Jadi kalau pakai kalung nanti ada energi tambahan. Secara psikologi memang ada sugesti itu. Saya pakai sesuatu tambahan di tubuh maka dedemit nggak datang atau genderuwo akan minggir gitu. Nah COVID itu bukan dedemit, bukan genderuwo. Dia itu virus tuh. Yang kita tahu ada kimianya, ada struktur molekul di situ tuh. Nah kita mau dengar sebetulnya keterangan ilmiahnya baru diumumkan dong. Jadi jangan tiba-tiba merasa kita udah punya jalan keluar. Sama dulu dengan zaman SBY kan ada krisis energi, tiba-tiba ditemukan ada blue energy bahwa kita bisa produksi energi dari bahan bakar dari air segala macam kan. Jadi negeri ini sebetulnya dalam keadaan krisis selalu ada solusi, tapi solusinya solusi yang nggak masuk akal. Solusi klinik. Nah, sialnya nggak ada orang yang bantai itu. Mestinya presiden, karena ini kan presiden menyatakan diri sebagai panglima perang COVID ini tuh. COVID, lawan corona. Nah, kalau begitu nanti kita lihat misalnya Pak Jokowi, kalau ada marah-marah edisi kedua dia pakai kalung itu tuh. Supaya kita bisa pamerkan sekaligus bahwa presiden sudah menyatakan resmi bahwa itu adalah kalung anti COVID. Bukan kalung anti stupid itu. Iya. Nah, oke, sebelum kita ngomongin klinik tadi, Bung Rocky, saya ini membaca di netizen ini luar biasa reaksinya dan semua rata-rata skeptis terhadap pemerintah ini. Bahkan muncul trending kalung anti bego, gitu kan. ini ngeri-ngeri nih. Kenapa kelihatannya publik cenderung selalu skeptis apapun yang dilakukan oleh pemerintah? Karena yang ngucapin itu adalah menteri yang orang partai. Kan dari segi itu orang bertanya keilmiahan keterangan itu apa. Lain kalau menterinya di belakangnya ada ahli virologis dari Universitas Indonesia, terus ada sejawat yang melakukan riset yang sama dengan metode yang sama di luar negeri supaya ada komparasi metode itu. Itu biasa kan kirim metodologi itu. Ini menteri datang ke depan mic, ada kamera, lalu ucapkan sesuatu yang dasar ilmiahnya dia tidak mengerti. Ya. Kan begitu ada tanya jawab si menteri nggak bisa jawab kan? Ya. Nah ini ada penjelasan dari kepala Balitbangnya bahwa ini sudah uji in vitro katanya begitu. Nah, iya itu namanya itu tahap meminang itu, akad nikahnya juga belum kan? Belum ya? Kan itu in vitro artinya ya di dalam tabung itu dilakukan kompon chemistry lalu ditemukan reaksinya tuh. Ya mungkin di dalam satu variabel sampel dia bereaksi positif. Tapi kan itu bukan hasil akhirnya kan? Ya.
Padahal menteri mengumumkan hasil akhirnya tuh, bahwa Ya. sudah ditemukan. Itu. Harusnya ada uji klinis dan Ya, sebagainya. uji klinis yang paling bagus karena reaksi pada tubuh manusia harus dibuktikan. Bahkan demografi orang yang nerima, yang pakai kalung itu mesti dilihat tuh. Apakah kalung itu sesuai dengan golongan darah, reaksi alergi kulit misalnya tuh. Atau masyarakat pantai dan gunung apa bedanya itu kan? Kan ini rumit kan. Ya. Jadi selalu di bypass saja. Jadi sebenarnya prosesnya masih panjang ya, bukan kita Ya. menolak bahwa mungkin saja, tapi ini Mungkin. kan, tapi prosesnya kan harusnya masih panjang gitu ya. Ya jadi kayak orang ngebet untuk nyari temuan, tapi kemudian ya rakyat karena dari awal udah menganggap bahkan data COVID aja dipalsukan. Saya dapat keterangan baru dari investigasi majalah Tempo misalnya bahwa sebetulnya yang meninggal itu 14.000 orang, bukan 3.000 orang yang diumumkan, karena datanya beda-beda, karena parameter ukurnya juga tidak sesuai dengan yang dimaksudkan WHO tuh. Tapi kan kita mau tahu betul kalau misalnya